Perkenalkan, nama saya Agus Firmansyah dengan NIM 2102793, Prodi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zahra Amelia dengan NIM 2107888 dari Prodi Pendidikan Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia. Saya di sini dari kelompok 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Andin Putri Adelia dengan NIM 2102686 dari kelompok 10 Pendidikan Masyarakat kelas 2B. Perempuan dan laki-laki sering terikat pandangan umum masyarakat mengenai peran perempuan dan laki-laki yang berasal dari norma budaya dan sosial. Misalkan peran perempuan sebagai ibu rumah tangga dan laki-laki sebagai pencari nafkah seringkali membatasi baik perempuan maupun laki-laki dalam memenuhi potensi dirinya. Pelekatan peran seperti ini adalah akar dari diskriminasi gender. Isu-isu diskriminasi gender saat ini banyak mengisi wacana di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Isu ini menjadi besar di lingkungan masyarakat ketika kesadaran dan ketidakadilan di antara dua jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan sering disebut ketidakadilan gender. Perbedaan gender sebenarnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Masalah itu akan muncul ketika perbedaan gender telah berbagai ketidakadilan, terutama bagi kaum perempuan. Berbagai upaya ditempuh untuk mengangkat derajat dan posisi perempuan agar setara dengan laki-laki melalui berbagai institusi, baik yang berada di jalur formal maupun yang berada di non-formal. Tujuan akhir yang ingin dicapai adalah terwujudnya keadilan gender atau keadilan sosial di tengah-tengah masyarakat. Di antara strategi yang ditempuh untuk mewujudkan keadilan tersebut ialah melibatkan perempuan dalam pembangunan. Pemberian kesempatan yang sama terhadap perempuan untuk melakukan aktivitas di berbagai bidang, sebagaimana laki-laki ini ternyata tidak menjamin untuk terrealisasikannya keadilan gender. Penyebab utamanya ialah rendahnya kualitas sumber daya kaum perempuan yang mengakibatkan ketidakmampuan mereka untuk bersaing dengan kaum laki-laki dalam pembangunan, sehingga hal ini menyebabkan posisi penting dalam pemerintahan pun maupun di dunia usaha didominasi oleh kaum lelaki. Lalu bagaimana kita menyikapi kondisi seperti itu? Tentu saja kita ingin mengupayakan terwujudnya keadilan atau kesetaraan gender. Sebelum kita melakukan hal tersebut, kita perlu tahu terlebih dahulu bagaimana kesetaraan gender ini di tengah-tengah masyarakat, khususnya di wilayah Indonesia. Lebih khusus lagi, kita juga perlu mengetahui bagaimana kesetaraan gender menurut perspektif pendidikan. Secara etimologis, kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Dalam Webster New World Dictionary, edisi 1984, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan, dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Dari hal ini dapat dipahami juga, gender adalah suatu sifat yang dijadikan dasar untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan, dilihat dari segi kondisi sosial dan budaya. Kesetaraan gender dalam bidang pendidikan menjadi sangat penting mengingat sektor pendidikan merupakan sektor yang sangat strategis untuk memperjuangkan kesetaraan gender. Di Indonesia sendiri, kita bisa mengetahui sekarang bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan memberi arah pada terciptanya kesetaraan gender. Tidak ada bias gender dalam kebijakan-kebijakan tersebut. Kesempatan untuk meningkatkan potensi sumber daya manusia di Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, tidak dibedakan. Upaya pemerintah dalam mengembangkan SDM melalui pendidikan di Indonesia terus dilakukan, tetapi mengalami hambatan pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia. Dampak krisis ekonomi ini tidak saja kepada daya beli masyarakat, tetapi juga berdampak kepada kemampuan orang tua untuk membiayai sekolah anak-anaknya. Kita pun juga sering menemukan adanya gejala kesenjangan gender dalam sistem pendidikan, khususnya dalam pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Dalam hal proporsi laki-laki dan perempuan dalam jurusan-jurusan yang dibuka, penyebabnya selain mungkin peserta didik itu sendiri kekurangan informasi untuk menentukan pilihan jurusan atau program studi, juga adanya faktor keluarga dengan berbagai persepsinya yang sudah bias gender.
Di antara masyarakat kita masih ada yang berpandangan bahwa perempuan lebih pantas untuk memerankan fungsi domestik, yaitu mengurus keluarga di rumah, mengurus anak-anak, mengurus masalah keluarga. Sedangkan laki-laki diasumsikan lebih pantas untuk memerankan fungsi publik, yakni di dunia yang lebih luas lagi, yang itu diantaranya untuk mencari nafkah sebagai penopang keluarga. Oleh karena itulah, sekarang banyak sekali perempuan yang memasuki jurusan pendidikan dan jurusan keguruan, meskipun banyak juga yang memasuki jurusan-jurusan yang lain. Peran gender bersifat dinamis dan berubah antar waktu. Kesetaraan gender adalah hasil dari ketidakadaan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin atas dasar kesempatan, alokasi sumber data, atau manfaat dan akses terhadap pelayanan.